Kali ini servis regulator high pressure ya, regulator tekanan tinggi ya. Regulator tekanan tinggi yang mana regulator ini kalau dipasang belum diputar jarum pemutarnya ini, belum diputar ininya, dia sudah ngobos dari bawah ya. Kita lihat kira-kira yang menyebabkan ini ngobos apa. Ini posisi mati ya, jadi tidak keluar gas. Nah, kita pasang, coba dipasang dulu di tabung. Nah, ini kita pasang semacam ini ya, jarumnya hidup ya. Ini mati jarumnya ya, kita pasang. Ini ngeses, ini belum dibuka ya. Ini kita cari penyebabnya apa regulator ini bisa ngeses, dan kemungkinan besar nanti ada beberapa solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi regulator semacam ini ya. Seperti kemarin yang sudah saya informasikan bahwa regulator semacam ini bisa kita perbaiki ya, bisa kita betulkan ya, supaya nanti tidak ngopos. Nah, ini penyebab pertama yang menyebabkan regulator ini ngopos kalau dipasang itu apa? Karena regulator ini memang sangat bagus sekali. Nah, ini sudah saya buka kuncinya ini. Sekali lagi, buka dulu kuncinya ini dengan obeng, kemudian baru kita tarik. Di posisi semacam ini kita tarik ininya. Nah, kemungkinan besar yang sering terjadi yang menyebabkan regulator ngobos ini adalah dari karet yang ada di lock ini. Ini udah renggang karetnya ini. Jadi kelihatan karetnya ini udah renggang ini. Sehingga kalau dimasukkan ke lock regulator itu, dimasukkan ke regulator ini, gas itu tetap akan ngobos. Nah, ini antisipasinya biar karet ini tidak longgar. Ini kan udah mulai longgar karet dua-duanya ini. Jadi ada rongga di selah-selah karet ini yang menyebabkan regulator itu ngeses. Kalau saya biasanya saya siasati ini saya ganti dengan karet-karet bekas lock yang lama. Tapi kalau kita memiliki lock regulator yang bagus, bisa juga kita kasih lock yang baru. Atau enggak, bagian karet sil yang hitam 2 ini kita kasih isolatif untuk selah-selah daripada karet ini, supaya nanti kalau dipasang di atas tabung itu dia tidak ngobos. Ya, ini sangat apabila kita bisa membuka regulator, ini penting untuk kita lakukan namanya pengecekan kalau ngobos. Ini sangat sederhana tapi berfungsi sangat vital. Ya, saya coba dengan menggunakan trik saya kasih balutan plastik tipis ya di sela-sela. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, ini nanti regulator ini ngeses atau tidak. Ini ada plastik. Nah, ini jadi plastik itu kita bikin kecil. Nah, ini plastik, kita tarik. Nah ini setelah panjang, coba nanti kita pasangkan di sela-sela karet ini, kita gubetkan ini ya, kita gubetkan di sela-sela karet ini. Plastiknya tadi yang sudah kita tarik kecil. Kalau isolatif juga bisa, cuman lebih kuatnya menggunakan plastik ya. Nah, ini nanti kita coba pasang lagi masih ngeses atau tidak. Jadi usahakan plastiknya itu masuk ke sela-sela sil ini ya, sela-sela sil ini nih. Usahakan plastiknya masuk ke sela-sela sil ini sehingga sil ini tidak longgar lagi. Nah, sil ini tidak longgar lagi. Ya, ini kelihatan ya silnya. Nah, kita coba dengan alternatif sederhana tadi, apakah regulator ini masih ngeses atau tidak. Nah, kalau ngeses berarti nanti perlu diganti locknya. Lock ini namanya lock pengunci. Nah, saya hanya menggunakan plastik semacam ini untuk mengatasi biasanya regulator yang bocor atau yang ngeses.
Nah, agak tebal juga nggak apa-apa. Yang penting nanti regulator ini selagi masih bisa dimasukkan ke dalam regulator ini, lock ini berarti masih. Coba kita masukkan dengan udah saya gembus plastik tadi. Apakah setelah dipasang itu nanti regulatornya masih ngeses atau tidak? Nah, ini rapat ya, sudah diputar. Nah ini kita pasang penguncinya. Kita coba kita lihat pasang regulatornya bareng-bareng. Nah ini terdengar regulatornya sudah jarumnya hidup dan ini tidak ngosos ya, kecuali ini dibuka baru keluar. Nah, dan ini regulatornya sudah tidak ngeses ya, kita dengar. Nah, jadi hanya dengan balutan plastik sederhana semacam ini tadi, regulator yang bocor ini secara sederhana bisa kita antisipasi, asalkan kita bisa membuka tadi lock regulatornya dengan langkah-langkah yang sudah saya pernah informasikan. Jadi untuk membuka locknya ini, nah kita buka penguncinya ini merah ini dengan dicongkel pakai pisau lincip. Terus kemudian setelah kita lepas ya, ini lepas, kita balik regulatornya, kemudian kita tarik locknya ini, pelan-pelan nariknya sampai keluar ya. Jadi setelah keluar, ini lock yang ada plastiknya tadi, tak kasih plastik gubutan untuk membantu bagian yang as ini kalau ngobos ya. Jadi kalau memasangnya pun juga tidak sulit, cukup kita putar, masukkan ini ke sini ya, ini ke sini, posisi kebalik ke bawah semacam ini, kita tekan. Nah, kita tekan terus sampai masuk ya. Ini yang penting posisinya ke bawah semacam ini ya, jadi agak kenceng, kita putar, sudah kenceng, nah, baru kita pasang penguncinya ini. Secara sederhana atasi regulator yang kita hadapi. Seandainya ada kerusakan dengan regulator yang kita gunakan, misalkan ngeses, itu berarti karet seal yang ada di dalam pengunci regulator itu tadi namanya aus ataupun sudah kering. Nah ini kita pasang ya, posisi ini mati ya, jadi tidak. Ini kita dengarkan, sudah tidak ngeses sama sedang regulatornya, dan ini bisa digunakan kembali seperti semula. Nah, ini kalau diputar hidup ya. Nah ini sedikit informasi ya, bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebocoran-kebocoran yang terjadi pada regulator yang kita pergunakan. Walaupun ini memang harus kita berani mencoba. Dan kalau kita memang sudah berat kerusakan pada regulator ini, kalau memang sekiranya tidak bisa diperbaiki, bisa diganti dengan yang baru. Tapi selagi regulator kondisi masih semacam ini masih bagus kondisinya regulatornya, dan tidak ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, nah ini kita coba kita perbaiki. Ini langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita para pengguna gas LPG yang berani membuka regulatornya sendiri untuk dibetulkan kalau ada suara ngeses atau kebocoran. Ya, ini cara membetulkan regulator high pressure yang dipasang ada suara ngeses. Ya itu aja mungkin informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.